Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Gial Siregar. Di pertemuan kali ini atau di kesempatan kali ini, kita akan sharing tentang gimana sih caranya untuk membuat visualisasi data menggunakan Google Data Studio, gitu ya. Nah, pada sesi kali ini, sebelum kita mulai untuk pembahasan materinya, sedikit ada ulasan singkat apa sih itu sebenarnya visualisasi data gitu ya. Visualisasi data itu kalau teman-teman pernah melihat sebuah website gitu ya, website yang dimana kita bisa lihat kayak time series di sana atau kayak peta penyebaran penduduk, peta penyebaran pasien yang terdampak COVID-19 di berbagai negara ataupun di berbagai daerah gitu ya di Indonesia khususnya. Nah, peta penyebaran masyarakat yang terdampak tersebut itu disebut juga dengan yang namanya visualisasi data. Dari jutaan atau bahkan ratusan juta penduduk di dunia gitu ya, bahkan kita kerucutkan di Indonesia katakanlah seperti itu, yang kita tahu bahwa penduduk Indonesia banyak sekali yang terdampak gitu ya, yang terpapar COVID-19 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atau hari ini gitu ya. Nah, namun dari data yang kita punya itu dari ratusan atau ribuan data tersebut, kalau kita ngebacanya itu berdasarkan data Excel gitu ya, tentunya kita akan merasa kesulitan untuk membaca datanya gitu. Apa sih yang kita bisa simpulkan dari data tersebut gitu ya. Nah, sehingga kita butuh yang namanya visualisasi data. Gunanya untuk kita bisa melihat dengan mudah. Bahkan hanya hitungan detik aja kita udah paham. Oh, ternyata data COVID ini menunjukkan bahwa yang terdampak atau yang terpapar COVID-19 itu jumlahnya sekian di kota-kota ini gitu kan. Misalnya katakanlah Indonesia gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat visualisasi data peta penyebaran COVID-19 tidak di Indonesia gitu ya. Kita mau melihat data di negara luar gitu. Karena mungkin kalau untuk data penyebaran COVID di Indonesia kita sudah sering sekali melihat di TV ya, di televisi, di YouTube, di lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman pernah mengunjungi sebuah website katakanlah seperti WHO gitu ya, ataupun website-website tentang COVID-19, pasti di sana menunjukkan kayak tabel ataupun peta penyebaran COVID-19 gitu. Dan di sana juga ada time series-nya, ada jumlah yang terpapar, terkonfirmasi gitu ya. Lalu ada jumlah yang sembuh berapa, yang meninggal berapa gitu ya, dan jumlah kenaikan per harinya itu berapa. Nah, jumlah kenaikan per hari itulah yang kita sebut dengan time series gitu ya. Jadi up to date setiap harinya atau daily cases-nya gitu. Nah, untuk itu kita di sini akan coba untuk buat ya teman-teman. Tapi nanti mungkin kalau ada cukup waktu saya akan coba untuk praktikkan. Tapi di kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan dari sisi PPT-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita punya, ya di sini kita punya tutorial Google Data Studio untuk visualisasi data, di mana ini adalah visualisasi data untuk artificial intelligence dan data science. Buat kamu yang saat ini sedang mempelajari data science, artificial intelligence, gitu ya, atau data analyst, nah ini juga perlu untuk kamu pelajarin, gitu, dan merupakan salah satu bagian di mana kamu harus tahu ini tuh apa, cara untuk visualisasi data itu gimana. Karena kan kita bicara AI, kita bicara data science tidak jauh dari data, gitu ya. Nah, data itulah yang harus kita olah, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tahapan pertama, teman-teman silahkan buka Google Chrome-nya terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman buka Google Chrome, lalu kemudian teman-teman ketik Google Data Studio-nya di Google Chrome. Oke.
Nah, kemudian selanjutnya jika sudah terbuka Google Data Studio-nya, lalu teman-teman klik yang paling atas, Google Data Studio Overview. Kita klik di bagian ini ya. Lalu kemudian jika sudah terbuka, ini adalah tampilan dashboard Google Data Studio. Nah, teman-teman bisa klik blank report yang ini ya. Kita akan klik yang ini, lalu kemudian ketika kita klik, maka akan muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman. Add data to report. Nah, tampilan blank report ini jika teman-teman udah buka, teman-teman biarin dulu aja. Nggak usah diapa-apain. Lalu teman-teman tinggal klik tab baru di Google-nya. Nah, lalu teman-teman masuk kepada website kaggle.com. Kita masuk ke Kaggle ini untuk apa gitu ya? Kita masuk ke kaggle.com ini untuk mencari dataset. Nah, mungkin saya sedikit review nih. Jadi kalau misalnya kita ke pasar, itu kan kita beli sayur-sayuran, beli buah gitu ya, beli keperluan untuk di rumah gitu. Nah, lalu kalau misalnya kita mau nyari data, pasarnya itu apa gitu kan? Pasarnya di mana gitu. Nah, pasar untuk mencari data set, untuk mencari search kode dan lain sebagainya, kita bisa kunjungi kaggle.com ini teman-teman. Ataupun ada juga satu lagi itu yang namanya GitHub ya. GitHub. Nah, Kaggle maupun GitHub itu juga merupakan tempat untuk kita bisa mencari data. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam website Kaggle-nya nih, teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah masuk ke dalam Kaggle, ini adalah tampilan dashboard Kaggle. Lalu teman-teman tinggal klik dataset-nya aja nih. Oke, teman-teman tinggal diklik dataset. Lalu di dalam kolom pencarian di sini, nah di sini kan ada search ya. Kita klik search-nya, lalu kita ketik COVID-19. Oke, kalau kita sudah klik atau sudah ketik, maka kita enter. Nah, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Kalau teman-teman scroll ke bawah, nah teman-teman silahkan pilih. Tapi nanti teman-teman akan ketemu dengan ada yang versi Twitter gitu ya. Dan itu untuk recommendation atau untuk apa ya, kita mengetahui apa sih pendapat orang tentang COVID di Twitter gitu. Nah, tapi di sini kita butuh dataset tentang jumlah gitu ya, tentang angka. Nah, kita bisa download COVID-19 Daily Updates. Nah, ini sebenarnya karena ini itu universal gitu ya, ini datanya juga udah lama sekali, 2 tahun yang lalu, di 2020 ya. Nah, jadi bisa jadi ini tuh sudah tidak terlalu update ya. Tapi teman-teman bisa cari dataset COVID-19 yang terupdate uh, di Kaggle ataupun di GitHub ataupun sumber-sumber yang lainnya. Nah, teman-teman silahkan untuk memilih, bebas pilih dataset yang mana aja. Tapi sebelum kita download, pastikan kalau data yang kita download ini kita klik dulu ya, teman-teman. Apakah datanya itu ada datasetnya atau enggak gitu. Jangan sampai hanya judulnya aja, tapi ternyata nggak ada datasetnya gitu ya. Lalu kemudian kalau sudah, nah kita buka, klik, kita download datasetnya. Nah, kebetulan di sini saya sudah scroll ke bawah dan udah cek bahwa di sana ada kurang lebih 1 jutaan dataset ya. Kurang lebih 1 jutaan dataset. Nah, kemudian kita download, ini kurang lebih ada 21 MB. Nah, ini datasetnya itu sudah dalam bentuk format CSV ya, teman-teman. Sudah dalam format CSV penyimpanannya. Nah, sehingga ukuran filenya itu 21 MB. Jika penyimpanannya itu dalam format XLS ya, atau Excel, itu bisa jadi mungkin lebih besar dari 21 MB, teman-teman. Gitu. Ya, bisa jadi lebih besar dari 21 MB. Karena apa? Karena format CSV itu dia nge-press ya, atau mengkompres size dari file yang kita punya. Gitu. Nah, oke, kalau sudah kita download, nah kita bisa buka lagi datanya gitu ya. Kita buka data yang kita udah download tadi. Tadi kan namanya COVID-19
ya, COVID-19 all. Nah, ini tuh terdapat kurang lebih 1.048.576 baris. Artinya ada banyak sekali data di sini gitu ya. Dan bahkan itu sudah mentok, teman-teman. Sudah sampai di sheet terakhir. Sudah sampai di baris terakhir gitu. Nah, tapi di sini karena data ini cukup banyak sekali gitu ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan ambil kurang lebih 500 data aja. 500 data untuk kita coba di Google Data Studio. Nah, karena saya nggak sempat milih negara mana, jadi negara terbanyak yang terpapar COVID yaitu negara US. Nah, makanya saya ambil negara US untuk sebagai sampel. Lalu kemudian kita masuk lagi nih ke website Data Studio. Kita kembali ke website Google Data Studio yang kita tadi udah buka ya. Kita klik upload file. Nah, upload file ini tuh kita ambil dari data yang udah kita download tadi, yang ini. Oke. Nah, di sini kita klik file download. Lalu kemudian kita klik to upload file. Ya, kita upload file yang tadi udah kita download. Nah, tadi kan datanya itu atau filenya itu COVID-19 ya. Nah, kita upload. Jika dia itu statusnya sudah hijau, ya artinya dia sudah terupload, gitu. Artinya sudah bisa kita tambahkan. Nah, kita klik add ya, teman-teman. Setelah kita klik add, maka sudah masuk ke dalam website Data Studio Report. Gitu. Nah, artinya datasetnya kita udah berhasil kita masukkan ke dataset report. Gitu. Nah, artinya step 1 kita sudah selesai. Jadi ini tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, tapi kita bisa lihat di sini tuh kan kita itu punya negara sama punya provinsi gitu kan. Nah, kebetulan di sini saya nanti bakalan ambil yang US-nya aja. Oke. Nah, lalu kita akan fokus ke bagian sini aja ya, teman-teman. Kita fokus ke bagian ini. Kalau kita lihat dari data CSV yang tadi kita udah download, itu dia ada beberapa tabel. Di antaranya ada tabel confirmed, ada region, tanggal, jumlah kematian, latitude dan longitude. Lalu kemudian ada province, ada recovered, dan record count. Jadi ini adalah tabel-tabel yang ada, kolom-kolom yang ada di dalam tabel dataset yang kita punya. Gitu. Nah, kalau kita fokus ke sini, teman-teman, nah di sini kan kita udah mau udah mau rapi-rapin datanya nih. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini ada kolom dimensi ya. Ada dimensi di sini. Nah, kita tarik province ini kita tarik ke sini, ke add dimension. Ya, kita tarik. Lalu kemudian di sini kita bisa menambahkan matrix maupun dimensions untuk melihat data yang kita butuhkan. Nah, ini data COVID-19 berdasarkan region dan state ya. Jadi ini saya hanya ambil country-nya itu adalah US. Nah, provinsi yang ada di US itu ada Texas, Virginia, ada Kentucky, ada juga Kansas, ada juga Ohio, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah, di sini kan kita punya date range dimensionnya date ya. Kita tarik dari sini, lalu country atau region dan provinsinya kita tarik dari sini ke sini. Oke. Lalu di sini ada matrix. Matrix ini kita tarik dari record count. Ya, record count kita tarik, kemudian recover kita tarik, dan date juga kita tarik ya, teman-teman. Date juga kita tarik. Jadi ada jumlah record count-nya, ada recovered atau jumlah yang sembuh, dan ada jumlah kematiannya. Ya. Nah, di bawahnya nanti kita bisa tambahkan juga yang terkonfirmasi. Lalu kemudian, jika ingin menghilangkan data salah satu negara, kamu bisa scroll ke bawah dan klik Add Filter. Nah, ini kita scroll ke bawah, ya, di bagian sini, ini kita scroll. Nah, nanti ada bacaan Add a Filter, kita klik. Nah, lalu di sini kita bisa pilih, di sini kan ada include dan exclude ya. Kita pilih exclude.
Nah, di sini saya mau menghilangkan Australia ya. Mau menghilangkan Australia, maka saya pilih berdasarkan country atau regionnya. Lalu constraints dan ketik Australia atau negara manapun yang kalian ingin hilangkan. Maka nantinya si table atau si kolom dan baris Australia itu tidak akan muncul lagi di dalam reportnya kita, gitu ya. Lalu kita klik save. Nah, kalau kita sudah klik save, ya, uh, supaya kita nggak bingung, ya, atau kamu supaya tidak bingung, kamu bisa ngubah nama date itu menjadi meninggal ataupun jumlah kematian ya, teman-teman. Begitupun dengan recovered ataupun confirmed ya. Jadi untuk kita tidak bingung itu bisa diubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi kita melihatnya itu dalam bentuk table ya teman-teman. Ini kan cukup banyak ya. Apalagi kalau tadi kita punya data jutaan gitu. Tapi di sini kan saya hanya ambil datanya itu kurang lebih 500 data. Nah, kita bisa ubah tabel ini ke dalam bentuk tampilan peta gitu ya, tampilan map. Kita akan ubah chart table menjadi map dengan cara kita klik chart yang ada di sini, lalu kita pilih field map atau table map. Oke, nah maka nanti akan muncul tampilan geomap seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ubah temanya dengan cara klik theme and layout. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ya, bisa scroll. Kebetulan saya pilih yang temanya itu dark. Nah, lalu selanjutnya kita bisa ubah nih warnanya. Kalau tadi kan misalnya ini gelap ya, terlalu gelap. Nah, kita bisa ubah warnanya dengan klik style di dalam gambar ini. Kita klik gambarnya, lalu kita klik style. Nah, kita tinggal pilih warna apa yang kita mau nggak tampilkan gitu ya. Pada bagian warna ini pilih sesuai yang teman-teman inginkan. Lalu kita mau menambahkan time series. Nah, caranya dengan klik yang time series chart. Ini ya. Kita tarik ini nanti ke sini. Nah, nanti kita tempatkan ini di sini. Oke. Nah, nanti teman-teman silahkan nanti diatur lagi untuk penempatannya. Kayak dimensinya tuh tarik dari date, kemudian province tarik juga, report count-nya atau confirmate-nya ditarik. Jadi nanti akan muncul tampilan time series. Nah, lalu selanjutnya misalnya teman-teman mau melihat total kasus yang terkonfirmasi dan jumlah kematian. Ya. Nah, total kasus yang terkonfirmasi teman-teman tinggal klik add a chart seperti yang di sini, add a chart, lalu teman-teman tinggal pilih yang ini. Yang pilih yang bar chart. Diagram batang tapi yang dia miringnya. Nah, jika teman-teman mau menampilkan total kasus terkonfirmasi, teman-teman juga bisa menambahkan di sini scorecard, total dan juga sessions-nya. Oke. Nah, lalu teman-teman bisa juga menambahkan tampilan grafik batang seperti ini ya. Ini negara mana aja, provinsi mana aja yang di US tadi yang paling banyak terpapar COVID. Ternyata New Jersey itu cukup banyak ya terkonfirmasinya, gitu. Nah, ini adalah contoh tampilan sederhana data visualisasi menggunakan Google Data Studio. Ya, jadi buat teman-teman yang mau coba, silahkan. Selamat mencoba dan terima kasih. Bye-bye. Oke, teman-teman, itu tadi adalah video ya, itu adalah tadi tutorial untuk
cara membuat visualisasi data menggunakan Google Data Studio. So, buat teman-teman yang ingin mencoba dan misalnya ada kendala ataupun ada pertanyaan, teman-teman bisa chat maupun komen di kolom komentar ya, ataupun bisa mengirimkan saya email dan jangan lupa untuk subscribe agar saya bisa terus berkarya dan bisa terus berbagi untuk teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.